Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Dulciani Dolorosa Dona, NPM 12220062, semester 5, Prodi Agribisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan salah satu soal tentang keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu keunggulan komparatif dan menjelaskan satu soal. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke slide berikutnya teman-teman. Dapat teman-teman lihat di sini, ini adalah salah satu contoh soal mengenai teori keunggulan komparatif. Jadi apa yang dimaksud teori komparatif? Jadi di sini saya akan menjelaskan teori komparatif adalah keunggulan komparatif yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Jadi misalnya ada dua negara yang dimana Indonesia dengan India. Kedua negara tersebut memproduksi sebuah barang atau jasa yang dimana seperti teman-teman lihat di sini. Di antara pisang dan pinang, jadi di sini kedua produk ini yang mana keadaan negara tersebut ini dapat memproduksi barang atau produk tersebut. Atau di mana produk pisang atau pinang akan tetapi mereka menghasilkan barang dan jasa tersebut dengan biaya peluang yang lebih rendah. Jadi, saya akan menghasilkan salah satu contoh soal tersebut. Dapat teman-teman lihat di sini. Yang di sini ada dua negara. Yang di mana yaitu negara Indonesia dan negara India. Di mana keadaan negara ini masing-masing memproduksi produk dengan pinang. Yang dimana Indonesia memproduksi pisang sebanyak 7 dan India memproduksi pisang sebanyak 3. Di sini Indonesia memproduksi pisang sebesar 5 dan India memproduksi pisang sebesar 3. Jadi di sini untuk menghitung biaya peluang semua barang contoh produk setiap negara di sini kita langsung saja menghitung biaya peluang dan produk di setiap negara. Langkah awal menghitung biaya peluang. Jadi pertama kita menghitung biaya peluang di setiap negara Indonesia. Jadi di Indonesia biaya peluang untuk menghitung biaya peluang kita bisa membandingkan antara dua produk teman-teman. Teman-teman di sini ada biaya peluang produksi pinang. Kita bisa membandingkan produk pinang dengan produk pisang, yang dimana nilai dari produk pinang ini 5 dan produk pisang 7 di Indonesia. Jadi hasilnya 0,7. Jadi saya
minta maaf. Jadi biaya peluang untuk memproduksi pinang jadi yang pertama tadi itu biaya peluang untuk memproduksi pisang yang dimana nilai akhirnya itu 0,7. Yang selanjutnya kita menghitung biaya peluang antara memproduksi pinang yang dimana kita membandingkan nilai pisang 7 dibandingkan nilai pinang 5. Jadi hasilnya 1,4. Setelah kita membandingkan peluangnya untuk setiap produk, selanjutnya kita akan menghitung biaya untuk setiap barang yang ada di India. Pertama-tama kita menghitung biaya peluang untuk produksi pinang di India. Jadi di sini kita membandingkan pinang dibandingkan dengan pisang yang dimana nilai dari pinang 4 untuk pisang di India 3. Jadi hasilnya 1,33. Selanjutnya kita membandingkan biaya peluang untuk memproduksi pinang di India yang dimana untuk biaya produksi pisang 3 dan kita bandingkan biaya pinang yang ada di India 4. Jadi hasil akhirnya itu 0,75. Setelah teman-teman sudah mendapatkan hasil atau sudah menghitung biaya peluang, setiap negara, maka selanjutnya kita akan menentukan keunggulan komparatif antara pisang dan pinang yang dimana kita menentukan keunggulan komparatif di Indonesia dan di Indonesia antara pisang dengan pinang. Jadi biaya peluang pisang yang di Indonesia 0,71 lebih rendah daripada di India 1,33. Artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi pisang karena dia memiliki nilai yang lebih rendah daripada di India untuk biaya peluangnya. Sedangkan untuk pinang biaya peluang 0,75. Artinya lebih memiliki keunggulan lebih rendah daripada di Indonesia 1,4. Artinya India memiliki keunggulan memproduksi pinang. Mengapa India memiliki keunggulan dalam memproduksi pinang? Karena biaya peluang produksi pinang di India itu 0,75. Lebih rendah daripada di Indonesia 1,44. Artinya India memiliki keunggulan dalam memiliki produk pinang. Jadi teman-teman, kesimpulannya menurut teori keunggulan komparatif Indonesia, sebaiknya memperlakukan dari dalam memproduksi pisang karena memiliki keunggulan komparatif. Dalam barang tersebut, sebaiknya India memperfokus diri dalam memproduksi pinang mewakili keunggulan komparatif dalam barang tersebut. Jadi, dampak perdagangan internasional jika Indonesia dan India fokus pada produk dengan keunggulan komparatif dan melakukan perdagangan, maka Indonesia akan mengekspor pisang ke India dan India akan mengekspor pinang ke Indonesia. Hal ini menguntungkan kedua negara karena mereka dapat menguntungkan biaya peluang yang lebih rendah daripada mereka memproduksi kedua barang tersebut secara mandiri. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.